Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bertemu lagi dengan Bapak Muhammad Rahmat Soleh, calon guru penggerak angkatan 5 dari SD Nusang 1 Kabupaten Demak. Baik, kali ini saya akan bicara tentang demonstrasi kontekstual hasil pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara, yaitu modul 1.1. Untuk di sini ada pengalaman yang berada untuk saya, yaitu tentang pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara itu sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman yang saya peroleh itu seperti apa, setelah belajar selama kurang lebih 10 harian, Baik, pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara itu ada asas pendidikannya, asas pendidikan Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan dan pengajaran. Ini adalah hal baru yang saya peroleh, karena dulunya kalau pengajaran dan pendidikan itu kita belajar, datang mengajar siswa, kemudian tentu dalam pembelajaran kita menginginkan mereka menjadi yang terbaik, hasilnya baik, prestasi tinggi, pokoknya menjadi yang manusia unggul seperti itu. Namun dari asas pendidikan Ki Hajar Dewantara bukan demikian, yaitu pengajaran menurut beliau adalah bagian dari pendidikan, pengajaran itu adalah bagian dari pendidikan. Kemudian pengajaran itu juga merupakan sebuah proses pendidikan dalam memberikan ilmu, mentransfer ilmu atau berfaedah, tentu berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin untuk di masa yang akan datang. Artinya pengajaran itu kita memberikan ilmu yang berfaedah untuk kecakapan mereka, untuk kecakapan hidup mereka di masa yang datang baik lahir maupun batinnya. Kemudian kalau pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki oleh anak, Kodrat dimiliki anak itu adalah dua kodrat, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman yang dimiliki anak agar siswa peserta didik mampu mencapai keselamatan, keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Artinya dalam mereka belajar melakukan pendidikan, hasil akhirnya endingnya adalah tentu selamat dan bahagia, itu pengantar dari Ki Hajar Dewantara. Jadi menginginkan siswa itu belajar dan hasil akhirnya nanti belajar sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, hasil akhirnya adalah mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya untuk pengajaran dan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah seperti ini. Pendidikan dan pengajaran merupakan usaha, persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Jadi pendidikan dan pengajaran ini adalah luas sekali maknanya, kompleks sekali dalam segala lingkup kehidupan. Baik, kita lanjut ke berikutnya, yaitu tentang dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Di sini adalah tentu kita bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada diri anak, pada siswa, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Seperti tadi yang saya sampaikan di awal, ini adalah seperti itu tujuannya. Kemudian kodrat yang dimiliki oleh anak itu ada dua, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman, Kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu apa? Kodrat alam itu berkaitan dengan sifat, dengan bentuk lingkungan, di mana anak berada. Artinya seperti ini, dalam pembelajaran, dalam pendidikan kita harus sesuai dengan lingkungan belajar anak. Misalkan lingkungan sekolah kita, lingkungan belajar anak kita ada di daerah perkotaan, sebaiknya kita mengajarkan hal-hal yang berhubungan dengan perkotaan, kompetensi yang ada di perkotaan, menjadi manusia ahli, menjadi manusia pekerja keras. Kemudian lain halnya kalau misalkan di pedesaan, kita tentu mengajarkan sesuai dengan lingkungan pedesaan, bagaimana cara bertanam padi yang baik, bagaimana cara membuat tanaman unggul, tanaman jagung, tanaman palawija menjadi unggul, hasilnya yang memuaskan, baik. Jadi disesuaikan dengan kodrat alam di mana siswa itu berada. Kemudian yang kedua, kodrat zaman, belajar siswa itu harus disesuaikan dengan kodrat zaman mereka berada. Ini berkaitan dengan isi dan
iramanya. Maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah kita dalam membelajarkan anak tentu sesuai dengan keadaan zaman. Kalau sekarang abad 21, maka kita pembelajarannya ya dengan menggunakan keterampilan-keterampilan yang berhubungan dengan abad 21, atau pendekatan saintifik itu harus kita gunakan, berpikir kritis, critical thinking, kemudian bernalar, kemudian menyelesaikan masalah, hal-hal seperti itu harus kita berikan kepada anak. Tentu dalam hal ini untuk kodrat zaman ini disesuaikan juga dengan kita sebagai guru, sebagai pendidik juga harus bisa ya menyesuaikan zaman. Artinya berarti secara tidak langsung kita sebagai didik diharuskan untuk selalu belajar terus dan terus, atau pembelajaran sepanjang hayat ya, artinya selalu belajar terus, karena mau tidak mau perkembangan zaman ini harus kita ikuti juga. Jangan sampai kita terlewatkan oleh beberapa hal yang siswa sendiri sering atau banyak mendapatkan ilmu dari zamannya ini ya, atau istilahnya melek teknologi. Kita pendidik harus melek teknologi juga ya, seperti itu untuk mengimbanginya. Kemudian dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara kita adalah tentang budi pekerti ya, tentang budi pekerti. Apa itu budi pekerti? Ya, budi pekerti itu merupakan perpaduan antar gerak pikiran ya, pikiran antara perasaan kemudian kehendak atau kemauan siswa sehingga dapat menimbulkan tenaga ya. Jadi perpaduan antara pikiran, perasaan dan kehendak, kemauan maka akan menimbulkan tenaga ya, tenaga yang ekstra untuk menghasilkan sesuatu yang baik ya. Jadi perpaduan di sini itu tentu perpaduan antara ciptanya, cipta sering disebut sebagai kognitif, pengetahuannya, pengetahuan yang luas itu harus dipadukan dengan karsa. Karsa itu afektif. Kita pintar, cerdas harus dihubungkan dengan afektif, itu adalah sikap. Sikap yang bagaimana? Sikap yang baik tentunya ya, sikap yang baik, pengetahuan bagus, sikapnya yang baik. Kemudian sehingga kita bisa menciptakan, sehingga siswa bisa menciptakan karya atau sebagai gerakan psikomotor ya. Kalau dalam pendidikan sekarang ini ya proyek, bisa membuat suatu proyek ya. Jadi artinya pengetahuan yang ada, kemudian sikap yang bagus, kemudian ada karyanya atau psikomotornya atau sebuah proyek ya, ini merupakan harus dipadukan ya, harus dipadukan, karena sesungguhnya dengan perpaduan antara ketiga ini akan menimbulkan keharmonisan sebuah cipta dan karsa. Kalau sudah menjadi harmonis, hal ini tentu akan menjadikan bagus untuk pembelajaran atau budi pekerti dari siswa, atau menjadikan manusia seutuhnya ya. Dari cipta karsa karya menimbulkan budi pekerti yang utuh, menjadi manusia yang berkemanusiaan ya, seperti itu. Jadi setelah belajar atau pengalaman selama beberapa ini mengikuti calon guru penggerak, adalah dasar-dasar pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara adalah seperti ini yang saya terima. Mudah-mudahan bisa memberi manfaat. Terima kasih. Mari kita selalu bergerak, tergerak dan menggerakkan untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.